Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Putri Hindara Laini dengan NIM 106240003. Di sini saya mahasiswa semester 4, kelas 4A, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang pernah dibahas pada mata kuliah Tafsir Al-Quran dan Hadis Hukum Politik yang diampu oleh Bapak Dr. M. Zaki, SAG, MAG. Ketika saya menjelaskan nanti, saya akan menggunakan masker untuk sebagai penutup mata saya agar dapat memastikan bahwa saya tidak melihat catatan apapun dalam menyampaikan materi saya. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukanlah jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai taat kepada ulil amri. Dalil yang berkaitan dengan materi ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan di akhirat. Jadi, kandungan dari surah ini yaitu mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua, untuk perintah untuk taat kepada ulil amri, atau secara umum kita mengenalnya dengan penguasa atau pemimpin. Lalu yang ketiga yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini maksudnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Yang keempat, hasil rujuk kepada Al-Quran dan
hadis. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya ini terdapat pada lafaz ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, terdapat kata atiu pada kata Allah sebelum kata Allah, dan di lafaz selanjutnya yaitu Rasul sebelumnya ada kalimat atiu juga, yang berarti ada lafaz yang jelas untuk memerintahkan kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Sebelum kata taati Allah dan kata taati Rasulnya itu terdapat himbauan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya berarti jika kita sebagai orang-orang yang beriman dan untuk orang yang merasa beriman, wajiblah ia untuk menaati Allah dan Rasulnya. Karena ada perintah wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, ini bersifat mutlak dan wajib. Jika kita menaati Rasul, itu berarti kita juga menaati Allah. Karena segala perintah Rasulullah tidak pernah bertentangan dengan perintah Allah. Dan perintah Rasul selalu merujuk kepada kebaikan, tidak pernah merujuk kepada kemaksiatan. Lalu yang kedua, mengenai taat kepada ulil amri. Terletak pada lafaz selanjutnya, yaitu wa ulil amri minkum. Yang menariknya, pada kata sebelum ulil amri ini tidak ada pengulangan kata atio, akan tetapi adanya kata wa, yaitu serta. Berarti adanya perintah untuk kita menaati ulil amri, asalkan dengan catatan bahwa perintah tersebut sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya begini, apabila perintah dari ulil amri ini mengandung kebaikan dan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, maka kita diwajibkan untuk menaatinya. Akan tetapi jika kita diperintahkan untuk merujuk kepada kemaksiatan, maka kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Karena sesungguhnya, balik lagi, ketaatan kepada Allah tidak pernah menjerumus kepada kemaksiatan, hanya kepada kebaikan. Jika seorang ulil amri ini, pemimpin, menyuruh kita kepada kemaksiatan, apakah kita boleh memeranginya? Jawabannya tidak juga, tidak harus diperangi. Nah, ada 3 cara yang bisa kita lakukan ketika melihat kemungkaran. Yang pertama yaitu melalui lisan, lalu yang kedua melalui tangan, lalu yang ketiga melalui hati. Dimana maksudnya begini, melalui lisan yaitu kita bisa menasihati melalui perkataan. Jika juga tidak didengar bisa melalui tangan. Kalau di era digital sekarang mungkin bisa melalui kritik, melalui pesan kolom komentar. Lalu yang ketiga melalui hati. Dan ini adalah serendah-rendahnya tindakan, yaitu kita membenci atau tidak setuju kepada suatu aturan yang bertentangan dengan Tuhan Allah, tapi di dalam hati kita. Dan Rasulullah juga sendiri mengatakan untuk tidak memerangi pemimpin yang zalim kepada kita selama ia masih menunaikan sholat. Selanjutnya itu ada kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada kalimat di dalam ayat ini yaitu yang mengenai jika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini menjadi rujukan bahwa berarti Al-Quran dan hadis diperintahkan untuk kita menjadikan 2 sumber hukum, di mana segala sesuatu persoalan, segala sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan itu hukumnya wajib. Karena telah dihimbau juga sesudah kata jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan hadisnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, berarti jika kita termasuk orang yang beriman dan percaya akan hari kemudian, yaitu hari akhir, berarti kita wajib untuk menjadikan 2 sumber ini sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita. Nah, jika kita tidak menjadikan 2 sumber ini sebagai rujukan dalam kehidupan kita, itu berarti sama saja kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu yang keempat yaitu hasil rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, rujuk ini di sini berarti kembali. Nah, hasil dari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis ini
tentu saja membawa kebaikan. Telah diterangkan dalam ayat tadi bahwa yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, berarti setelah kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu berarti merupakan solusi dan keputusan yang terbaik. Dan solusi itu adalah solusi yang utama untuk kita ambil dan solusi yang terbaik untuk kita, untuk sebagai pedoman kita dalam kehidupan. Dan karena solusi terbaik inilah yang pada akhirnya berdampak kebaikan dan berakhir kebaikan, karena dampak kebaikannya itu bukan saja hanya di dunia tetapi juga dirasakan di akhirat. Dapat ditarik kesimpulan kandungan hukum yang terdapat dalam surah ini yaitu ada 3. Yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, itu wajib. Lalu yang kedua, selanjutnya kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin dalam hal ini. Lalu yang ketiga, menjadikan kembali kepada Al-Quran dan hadis, menjadikan dua sumber ini sebagai sumber hukum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai penegakan keadilan. Ini tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan berpaling enggan memberi kesaksian, sesungguhnya Allah Maha teliti atas segala apa yang kamu kerjakan. Jadi terdapat 7 poin di dalam ayat ini, di mana poin yang pertama yaitu mengenai perintah untuk menegakkan keadilan, dan yang kedua perintah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya karena Allah. Lalu yang ketiga, memberikan kesaksian secara objektif. Lalu yang keempat, memberikan kesaksian tidak memandang seseorang itu yang diberi kesaksian itu kaya atau miskin. Lalu yang kelima, larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Lalu yang keenam, perintah untuk tidak memutarbalikkan kata-kata, mendistorsi atau memanipulasi kesaksian. Lalu yang ketujuh yaitu ganjaran yang diterima apabila melakukan hal yang dilarang tadi, yaitu memutarbalikkan kata-kata dan enggan memberikan kesaksian. Saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu perintah untuk menjadi penegak keadilan. Dalam menegakkan keadilan, kita tidak boleh menggubris celaan orang terhadap kita. Dan juga perintah menegakkan keadilan ini itu mencakup segala aspek dalam kehidupan, di dalam segala bidang. Seperti contohnya, jika dalam lingkup peradilan itu contohnya seorang hakim, dia harus bisa menegakkan keadilan di antara masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada di dalam lingkup pekerjaan. Nah, seorang pemimpin ini atau seorang bos pengusaha, dia harus bisa
adil kepada karyawan-karyawannya. Lalu yang ketiga yaitu dalam rumah tangga, yaitu dalam hal ini contohnya seorang suami itu harus dapat berlaku adil kepada para istrinya dan anak-anaknya. Dalam hal ini baik itu dalam hal perlakuan ataupun pemberian. Nah, lalu yang kedua itu mengenai memberikan kesaksian semata-mata karena Allah. Nah, yang kedua ini berarti perintah untuk kita untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, dan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Karena jika kita memberikan kesaksian yang baik, sudah dapat dipastikan kita mendapatkan ridha Allah. Lalu yang ketiga yaitu mengenai memberikan kesaksian secara adil, murni, dan jujur apa adanya, di mana kesaksian ini kita didasarkan pada objektif bukan subjektif. Kita tidak memandang siapa yang kita beri kesaksian, sekalipun kesaksian ini terkait oleh diri kita sendiri ataupun memberatkan diri kita sendiri, tetap saja kita harus memberikan kesaksian yang jujur, yang sejujur-jujurnya. Begitupun juga sekalipun kesaksian ini melibatkan anggota keluarga, kerabat, atau sahabat dekat. Yang keempat, memberikan kesaksian tanpa memandang seseorang ini kaya atau miskin. Nah, memberikan kesaksian kepada seseorang ini tidak memandang dia kaya atau miskin. Kita tidak membela si kaya hanya karena kekayaannya, kita juga tidak membela si miskin karena kita merasa kasihan ataupun iba kepadanya. Kita harus berperilaku objektif. Kita melihat perbuatan dari keduanya. Dari perbuatan mereka, kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan kita bisa menjadi saksi di antara perbuatan keduanya. Lalu yang kelima, perintah untuk jangan mengikuti hawa nafsu. Jika mengikuti hawa nafsu berarti kita menyimpang akan kebenaran. Karena jika kita mengikuti hawa nafsu, itu berarti kita telah terjerumus dalam kemaksiatan. Mengikuti hawa nafsu tidak pernah berakhir pada kebaikan. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, mengenai jangan memutarbalikkan kata-kata, jangan memelintir, jangan mendistorsi, jangan memanipulasi kesaksian. Nah, dalam hal ini berarti kesaksian kita ini jangan sampai terdapat kebohongan dalam kesaksian kita tersebut. Lalu yang terakhir yaitu akibat dari jika kita tetap melakukan hal yang dilarang tadi, yaitu memutarbalikkan kata-kata dan bahkan enggan untuk memberikan kesaksian atau bahkan memanipulasi kesaksian, maka perlu kita ingat bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha teliti. Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Dapat dipastikan bahwa Allah pasti akan membalas segala perbuatan yang telah kita kerjakan. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa kandungan hukum yang terdapat dalam ayat ini yaitu yang pertama, perintah untuk kita menegakkan keadilan. Yang kedua, untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tidak melakukan manipulasi apapun dalam kesaksian, dan tidak memandang siapapun yang kita beri saksi sekalipun merugikan kita ataupun keluarga kita. Lalu yang ketiga, tidak melakukan memanipulasi kesaksian. Kita tidak boleh enggan memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.